dalam doa, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang suci, Allah yang berkuasa. Kami kagum padamu, Allah yang hidup. Engkau membuat kami rindu akan Engkau. Engkau membuat kami menyadari bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama kami. Tuhan adalah pusat pujian penyembahan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah sukacita kami. Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Saat ini segenap umat-Mu ini telah hadir karena gerakan roh Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Dan kami siap untuk terima firman-Mu. Semua pujian, semua penyembahan yang kami beri, kiranya Tuhan terima menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah yang hidup, bicaralah bagi umat-Mu ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk bicara atas nama-Mu. Dan biar setiap kebenaran yang hamba sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Memulihkan kami semua, membawa kami lebih dekat kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan. Dan juga anak-anak terkasih, kawan-kawan pelayan semua. Tuhan memberkati. Sejak masa kecil sudah melayani Tuhan, maka apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam seri khotbah Israel pejuang Allah, jangan coba-coba lawan Israel. Dan ini topik yang memang kalau dalam konteks sekarang topik yang agak sensitif, topik yang mungkin buat orang tertentu ini ngeri-ngeri sedap. Tapi buat kita orang Kristen, sepanjang itu ada dasar kitab suci, maka kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, pembacaan pada pagi ini saya ajak kita baca berbalas-balasan dari Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat 5. Nanti ayat 5 baru kita baca sama-sama. Kejadian pasal 35 mulai ayat 1. Ayat 1 saya terlebih dahulu. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergi ke Betel, tinggallah di situ. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 2 jemaat terkasih. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. 4 jemaat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. 5, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel itu sebenarnya arti nama itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, having power with God. Mempunyai kekuatan dengan Allah, atau arti lainnya adalah God's fighter. Pejuang Allah. Dari situlah saya memunculkan tema Israel pejuang Allah. Jangan coba-coba lawan Israel. Tapi di seri yang pertama, kalau Bapak Ibu mengikuti, ini bukan karena Israel itu terlalu hebat, bukan. Israel bisa menang, bisa kalahkan musuh-musuhnya. Itu karena yang pertama adalah keberpihakan Tuhan secara total. Dan yang kedua adalah kejahatan, kekafiran dari bangsa-bangsa sekeliling mereka lah yang membuat Allah kemudian hantam bangsa-bangsa itu. Lalu kelihatanlah Israel menang. Kalau bilang Israelnya hebat, tidak juga. Dia bangsa yang tegar tengkuk sebenarnya.
Makanya kalau kita lihat dari waktu ke waktu menurut catatan kitab suci, informasi yang begitu terang benderang kita dapat di sana bahwa Israel ini dari nama orang menjadi keluarga, menjadi suku, menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian mengalami kemenangan-kemenangan di setiap daerah yang dipatok oleh Tuhan. Sekali lagi, itu karena keberpihakan Allah. Dan yang kedua, karena kejahatan atau karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekeliling itu. Makanya Allah hantam itu bangsa-bangsa. Bukan Israel terlalu hebat. Ya, itu kenapa disebut pejuang Allah. Artinya Allah yang berjuang buat mereka. Bukan mereka berjuang buat Allah. Israel kebanyakan justru menyakitkan hati Allah sebenarnya. Ya, makanya kalau kita lihat dalam data pembanding ketika mereka sudah jadi bangsa besar dalam kepemimpinan Musa, Musa kasih ingat mereka sebagai data pembanding saja di dalam Ulangan pasal 9 mulai ayat 1 misalnya, ayat itu memberi keterangan demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Iya, mereka bangsa yang kecil dibanding dengan bangsa-bangsa lain lebih besar, ya. Tapi akhirnya mereka menang. 2, perhatikan. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ukuran fisik pun mereka kalah, orang enak tuh mirip-mirip Goliat begitu, ya. 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Ya. Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Seperti yang dijanjikan olehmu, ya, dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan berjalan di depan. Tuhan yang seperti api yang menghanguskan, ya. Makanya kalau menang Tuhan kasih ingat, kau jangan sombong. Kau jangan rasa dirimu hebat. Tidak ada, kau tidak hebat sama sekali Israel. Kau tuh tegar tengkuk justru. 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Iya, jangan bilang itu jasaku, hebatku, tidak. Karena kefasikan orang-orang itu makanya Tuhan hantam mereka. Kau tidak hebat Israel. Begitu kira-kira ya. 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Ya. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Bukan jasa-jasamu. Ayat 6 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saya pikir sampai sekarang kita Israel rohani pun harus percaya hal yang sama. Bukan karena kita hebat. Bukan karena fasih lidahmu. Bukan karena cakap parasmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena koneksimu, bukan karena jam terbangmu, bukan karena pencapaian lahiriamu. Selalu berkata seperti yang Yesus ajarkan di hadapan Tuhan setiap kali kita melakukan tugas kita. Baik sebagai pendeta, sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai ASN, polisi, dokter. Apapun. Harus tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, aku hanya hamba-hamba tidak berguna yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku berhasil karena engkau di pihakku. Amin. Nah ini perlu kita tanamkan ya saudara-saudara. Nah pembacaan kita pada hari ini yang akan kita bahas itu juga memberi keterangan pada waktu mereka belum jadi bangsa yang besar. Baru menjadi satu keluarga yang punya beberapa anggota, puluhan anggota, saudara-saudara. Mereka kemana-mana juga ada tantangan, ada persoalan. Kadang-kadang tantangan karena kesalahan mereka sendiri Israel ini. Tapi toh Tuhan membela mereka saudara-saudara. Mereka salah tapi Tuhan bela. Anda lihat ini keberpihakan Tuhan. Makanya di ayat 5 dari Kejadian 35 yang akan kita bahas bagian per bagian ini, khusus ayat-ayat yang kita baca di nats pembuka tadi, dikatakan sesudah itu berangkatlah mereka dan
kedahsyatan yang dari Allah. Maksudnya perlindungan Tuhan memberi rasa takut akan Allah kepada bangsa-bangsa sekitarnya yang Israel bikin masalah sama mereka. Israel bikin masalah. Makanya ini ayat bilang, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Harusnya dikejar, harusnya dibantai. Tapi karena kedahsyatan Allah, saudara-saudara, mereka tidak jadi dikejar. Orang sudah kalah sebelum berperang, takut bayangan. Itu seperti waktu pengintai pergi ke Yeriko, lalu Rahab bilang begini, baru dengar tentang kalian, kami sudah gemetar. Kenapa? Karena Allah kalian porak-porandakan Mesir. Waktu Allah porak-porandakan Mesir, Israel posisi sebagai apa? Budak lemah. Budak lemah. Jadi memang ini bangsa terlalu spesial bagi Tuhan. Dan itulah Tuhan, suka-suka Allah. Dia mau pilih yang kepala batu, yang jahat, terserah dia. Dia mau pakai, dia mau bela, jangan ada yang komplain. Kira-kira begitu. Nanti kita belajar lebih dalam di sini ya, saudara-saudara. Dari tema besar kita khusus hari ini, saya menyoroti subtema adalah keberpihakan Allah di tengah-tengah suasana yang mencekam bagi Israel. Ya, keberpihakan Allah di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam. Nah, berkaitan dengan ini, saya janji minggu lalu saya akan soroti pasal 34 dan pasal 35, saudara-saudara. Namun sekalipun dua pasal, saya tidak akan bikin terlalu banyak poin. Saya akan menyoroti dua bagian besar. Yang pertama yang saya mau bahas adalah keluarga Israel diganggu, satu kota dibantai habis. Cuma satu. Ini mereka belum jadi bangsa besar. Kayak sekarang penduduk 9 jutaan. Lalu dengan kecanggihan militer yang luar biasa. Belum kayak sekarang. Masih dulu aja. Mereka nih juga sebenarnya tidak suka cari hal. Walaupun mereka punya sifat asli tegar tengkuk. Tapi kalau ada yang ganggu mereka, rata. Hanya dua anak Israel, saudara. Hanya dua anak Israel. Satu nama Simeon, satu nama Lewi. Satu kota yang namanya kota Hemor dan Sikem ini dibantai rata semua. Ini kelihatan di pasal sebelumnya. Ya, kenapa dikatakan tadi mereka tidak dikejar? Karena mereka bantai orang. Satu kota laki-laki dibunuh semua. Ada masalah memang di sana. Ya, mari kita lihat pembantaian yang dilakukan oleh tidak semua orang. Cuma dua anak laki-laki Yakub. Dua anak laki-laki Israel. Perhatikan Kejadian 34 mulai ayat 25. 25 dikatakan, ya 25 betul, perhatikan. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Dengan tidak takut-takut bunuh setiap laki-laki yang ada di situ. Mereka cuma dua, entah itu penduduk laki-laki ada berapa banyak, mereka sapu kasih rata semua. Karena mereka diganggu. Lalu ayatnya yang ke-26, perhatikan. Juga Hemor dan Sikem, anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. 28. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Iya, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ini ada masalah di sini. Tadi sudah ada di ayatnya yang ke-27 bahwa adik perempuan mereka dicemari. Jadi Simeon dan Lewi itu mama mereka adalah Lea. Lea itu selain punya anak Simeon, Lewi, ya, Yehuda, Ruben, tapi perempuan juga Dina. Dina diperkosa. Ini masalah. Dina diperkosa oleh Sikem, anak dari Hemor, orang kafir itu. Makanya mereka marah besar, saudara-saudara. Bantai semua. Sampai setelah mereka bikin ini masalah, Yakub bilang, aduh kalian ini bikin susah kita nih. Bikin susah saya, kita nih jumlah sedikit loh. Tapi Simeon dan Lewi bilang, kenapa mereka mau bikin adik kami kayak perempuan sundal? Rata. Coba 28 lagi.
Ya, perhatikan. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Pencerahan gila-gilaan Israel memang begitu dari dulu. 29. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Cuma 2 orang. Anda bisa bayangkan ini ngeri-ngeri sedap. Makanya ada satu, saya anggap teolog Islam Indonesia namanya Buya Syakur. Buya Syakur bilang, Israel itu bangsa ajaib. Di tengah-tengah orang-orang maki-maki Israel ini hari, ada satu tokoh Islam yang itu bangsa ajaib. Belajar baik-baik tentang mereka. Bangsa ajaib. Buya Syakur doktornya saja, sarjananya dia dari luar negeri. Dan dia belajar di luar, dia tahu siapa Israel. Muslim asli. 30, Yakub bilang begini, saudara lihat sampai Bapak Israel sudah bilang, aduh kalian ini cari hal si Meon ini memang. Jakas nama anak Meon, saudara lihat. Boleh asal didoakan ya. Perhatikan. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Kita ini sedikit, ini belum jadi bangsa. Sekarang juga kalau dibanding dengan bangsa-bangsa lain, sedikit kan 9 jutaan. Mesir hampir 100 sekian juta. Israel 9 jutaan saja. Jadi apakah Israel hebat? Tuhan hebat. Kita ini hanya sedikit kok kalian bikin masalah model begini. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Lalu mereka bilang apa? 31 jemaat 23. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Dina diperkosa. Ini soal. Orang Israel itu sangat hormat perempuan juga. Apalagi kerabat mereka. Ya mirip-mirip orang Amarasi lah. Orang Timur, orang Ambon, orang Alor. Sama kan kalau kita saudara perempuan diganggu. Woi berat itu urusannya. Iya kan. Nah saudara lihat. Persoalan ini dimulai dari Dina ini bikin kesalahan. Kesalahan yang saya maksud ini bukan dosa. Tapi kesalahan yang saya maksud ini ceroboh. Jalan ke negeri orang kafir sendirian. Tidak belajar dari pengalaman. Sarah aja istri Abraham mau dirampas. Ribka istri ini Ishak mau dirampas. Orang kafir begitu, lihat barang bagus tidak bisa. Bawaannya langsung cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, kafir mah begitu sifatnya. Perhatikan ayat 1 Bapak Ibu dari Kejadian 34. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. 2. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Iya. Ini akar masalah dari situ, makanya cukup 2 orang hantam satu kota rata. 2 saudara laki, itu belum Ruben tambah, belum yang lain-lain tambah tuh, ya belum. Dan Gad, belum, Asher belum tambah berdua. Karena saudara mereka diperkosa. Dan ini memang kesalahan Dina, sekali lagi bukan dosa, tapi ceroboh ya. Mungkin orang-orang tua yang ada di sini atau anak-anak gadis ada di sini yang adalah Israel rohani, Dina ini anak Tuhan loh. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia diperkosa? Tidak ada jaminan, jadi kita memang mesti hati-hati. Maksud saya tidak ada jaminan kalau kita terlalu ceroboh, bermain aneh-aneh, itu bahaya. Ya, saudara kalau mau jalan, perhatikan saudara jangan jalan sendiri-sendiri. Orang tua tolong cek ini jalan kemana, izin jelas. Handphone harus tetap aktif. Kalau terlalu jauh jangan, Bapak Ibu tolong jangan percaya orang. Yang kedua jalan dengan siapa? Jalan dengan laki-laki yang model bagaimana, teman yang kayak gimana. Temannya baik atau genit, temannya baik atau nakal. Bahkan yang baik aja saudara-saudara itu bisa diperkosa, bahkan dibunuh. Saya kan kemarin di Wamena. Saudara Google aja atau di YouTube aja. Anak perempuan dari PJ Gubernur Papua Pegunungan. Anaknya diperkosa oleh siapa? Anak pesantren. Anak pesantren.
Baik banget katanya. Satu pesantren bilang, ini anak di pesantren ini paling baik. Rajin. Tahu kenal sama anaknya PJ Gubernur. Papua Pegunungan itu beliau Kejati dulu ya. Jaksa lalu jadi PJ Gubernur. Dan beliau itu orang Papua paling Jawa. Saudara tahu? Orang Papua tapi mau suruh minum aja Pak Pendeta silakan. Karena lama di Jawa. Satu keluarga baik, istri Jawa. Ini anak dibesarkan di lingkungan orang Jawa. Ini anak saja tidak pernah tulis di datanya bahwa bapaknya gubernur. Dia tidak mau. Dia tulis jaksa, cukup. Doa tiap hari. Karena dia Katolik, versi agama Katolik. Doa untuk menekuni ajaran Katolik dengan sungguh-sungguh. Yang satu juga yang bikin masalah yang kemudian perkosa dia dan bunuh dia ini pesantren. Papa di Papua, mama di Medan, kalau tidak salah lagi kegiatan berdua. Anak dibunuh di Semarang. Saudara jangan terlalu percaya orang. Bila mau to'o dari manakah? Banyak percabulan sekarang. Om, katanya kakak, katanya sepupu. Jaga anak perempuan kita baik-baik. Jangan terlalu sibuk sampai tidak ada perhatian. Aduh jangan deh. Bukan cuma anak perempuan, laki-laki perempuan susah sama-sama susah sekarang kalau jaga anak. Dia tidak tahu dia jalan dengan siapa. Lalu anak-anak gadis dari kecerobohan Dina ini, tolong Anda perhatikan kalau keluar tuh pakai pakaian tuh hati-hati. Jangan yang pakaian menggoda, memancing. Karena secara Alkitabiah pun pakaian tidak sopan itu tidak dibenarkan. Karena sopan itu manifestasi kasih. Orang tidak sopan itu tidak mengasihi Tuhan. Termasuk tidak sopan dalam dandanan. Kasih itu kan sopan. Baca 1 Korintus 13. Tidak cemburu, sopan segala macam. Berarti kasih itu sopan. Ini kalau saya berteriak bukan saya ini kurang gaul. Bukan saya tidak tahu perkembangan mode. Tapi firman Allah di atas segala-galanya. Semua mode, semua perkembangan disortir oleh firman. Bukan kami kurang gaul. Jangan menggaul dan beta. Beta ini pendeta dari Gunung Fatuleu. Maksudnya yang tidak tahu internet, tidak tahu dalam maupun luar negeri. Tapi saya tetap suarakan yang firman suruh, sopan. Dina sudah pasti orang Israel, pakaian tertutup aja diperkosa. Apalagi lu pancing mania. Ngerti pancing mania? Buka sana, tak buka sini, bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda, sekitar wilayah dada. Wali kota, saya tidak tahu lagi kalau arti wali kota. Jadi, anak perempuan tuh tolong dijaga, anak laki-laki juga. Tiap anak pulang sekolah saya tanya, siapa ada pegang? Pegang di apa? Oh, beta omong, beta tanya. Lapor papa langsung ya. Cara pakaian, cara duduk. Jangan duduk kayak kiper timnas Timor Leste. Sudah mengerti ya maksudnya? Beta coba menggambarkan secara dunia olahraga ya. Duduk tuh babae, anak gadis. Tutu babae. Bila perlu agak, maksudnya lu atur lah. Kena naik Vespa tuh sayang. Ke tim kesebelasan. Serius. Sepakaian begitu. Duduk le. Pangkok kaki yang tabala dari sini sampai. Aduh. Ini kan. Sama kayak lu panggil macan. Tahu panggil macan apa ya? Kalau kucing kan pus meow. Macan. Wow. Jaga cara duduk ya, pakai pakaian sopan, duduk bagus. Lalu cara bicara. Jangan genit-genit kayak, aduh, ini orang gila. Serius Nona, kan benarnya masih muda loh ya. Ibu-ibu aja kayak begini, gotong ngilu. Apalagi anak gadis. Ini, lu jangan gini.
Jangan genit gitu loh. Jangan kita lalu ke omong. Serius lah. Cara pakaian, cara duduk, cara omong. Itu hati-hati semua tuh. Benar. Benar. Benar, ini kita bapak-bapak. Kalau lihat satu ibu model begitu, saudara kira-kira pikir apa? Ini foe. Akan begitu, jujur aja. Kan kita dunia nyata kan. Kalau ada ibu omong begitu, kayak om-om takut dance apa itu kan. What? Beda kan sama wanita-wanita yang sopan. Jadi kita juga takut gitu. Laki-laki sama baganggu yang begini nih. Kan dulu beta juga nakal bermain kan. Jadi, saudara-saudara, ini dari latar belakang kasus sampai kacau besar ini, sampai Simeon dan Lewi hantam satu kota, saya perlu mengingatkan kita semua supaya kita menarik pelajaran penting bagi keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Setelah pemerkosaan, memang ada niat baik. Setelah perkosa baru cinta muncul. Tapi nanti kalau saudara baca, datang begini, Yakub masih bijak. Yakub bilang, aduh saya ini tahu anak-anak saya punya otak yang laki-laki. Ini mereka tahu bahaya. Saudara lihat ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. 4. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Lalu ayat yang kelima, inilah sikap bijaknya Yakub. Saya anggap di sini Israel sangat bijak. Dia bilang, aduh ini simpan di hati. Padahal sudah sangat terluka ini ya. Perhatikan. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Tapi waktu mereka pulang dan mereka dengar itu, mereka bilang, aduh tidak bisa orang Israel dipermainkan kayak begini nih. Ya, perhatikan 6. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Ini berbicara, kalau kita baca detailnya, tidak ada minta maaf. Anggap remeh orang, karena lihat bangsa kecil sudahlah kok kasih kawin, sudah. Sudah bisa, ini sudah melukai orang, lu tidak ada minta maaf. Kalau kita di timur sini selalu karena adat perat itu. Oh karena adat nyeri. Nah ini kita juga jaga, kita pun anak laki-laki dong. Ya kasih tahu mereka, kalau pacaran boleh, lebih baik kan mereka laki-laki suka perempuan daripada laki-laki suka laki-laki. Tapi maksud saya tetap ekstra perhatian Bapak Ibu, tolong saya pendeta, saya punya anak, Bapak Ibu punya anak, saya punya anak juga. Kita sama-sama saling mengingatkan terus ini. Boleh mereka pacaran boleh, tapi nasihat mereka baik-baik. Saudara lihat ayat 7, anak-anaknya tidak bisa terima, perhatikan. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Iya, ini ayat bilang yang demikian tidak pernah terjadi di antara orang Israel. Jadi ini kesimpulannya memang Israel ada diam-diam, orang ganggu, lu habis. Sampai ini hari, kalau dong ada diam lu jangan ganggu, parah urusannya. Sampai ini hari. Udah ada duduk-duduk, ada diam-diam. Jangan coba-coba kayak korek-korek. Ini dari dulu sampai kiamat tidak akan berubah ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa akhirnya Simeon dan Lewi bilang, oh boleh. Ada baca terus, saya tidak baca lagi, pulang periksa kembali pasal 34. Simeon dan Lewi bilang, oh boleh. Tapi ada caranya begini. Kalian sunat semua kalau mau dapat Dina, supaya sama dengan ketong. Sunat itu sakramen. Ya. Jadi mereka mau tipu tapi pakai sakramen. Nggak ngerti ya? Mulutnya rohani, hatinya tidak rohani. Karena ada niat jahat. Sekarang kan banyak orang tipu pakai nama Tuhan. Ya, ketemu orang Hosana, Haleluya, GBU, GBI, banyak rohani banget, mulu rohani. Per jam ini kayak kalau sunat ini kan gantinya sekarang ini baptisan. Ngomongnya rohani, pakai sakramen, pas
sunat, mereka setuju sunat. Hari ketiga itu yang tadi kita baca. Pada hari ketiga. Dan menurut penelitian, sunat itu memang pada hari ketiga itu lagi sakit-sakitnya. Di situ mereka datang serang membabi buta, kasih rata satu kota. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa apakah perbuatan Simeon dan Lewi ini dibenarkan di mata Allah? Tidak sama sekali. Di kemudian hari, di sekitar akhir kehidupan dari Yakub atau Israel, Israel memberkati anak-anaknya. Dan kelihatan sekali, Israel tidak toleransi dengan dosa anak-anaknya. Israel punya anak-anak ini dosa bahaya semua. Ruben misalnya, tidur dengan salah satu istrinya Yakub. Itu kan pangkat mama. Ruben tidur dengan istri Yakub. Termaksud Lewi dan Simeon ini Tuhan bilang apa? Terkutuklah kemarahan kalian. Saudara perhatikan ya, Kejadian 49. Ini di sekitar akhir hidup. Dia sudah mau mati, dia mau doakan biar berkat dari Allah yang Allah titip kepada dia. Dia mau kasih kepada anak-anaknya. Tapi dia bilang begini, untuk anak-anak yang salah, anak-anak yang jahat, termaksud Simeon dan Lewi, berkaitan dengan cerita ini, tidak ada kompromi. Tidak dibenarkan kemarahan mereka sampai membunuh orang begitu rupa. Ya, perhatikan. Kejadian 49 mulai ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel anak ayahmu. Kepada Israel ayahmu. Ya. 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ya harusnya dia yang mempunyai hak kesulungan. Tapi karena dosa ini hak kesulungannya dia dibagi di anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye ya. Nanti kalau saudara baca-baca di Wahyu tuh, suku itu sudah dibagi ke Efraim dan Manasye. Itu anak-anak Yakub. Kesulungan jatuh ke mereka. Terus? Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Engkau menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Iya, ini tidak kompromi ya. Jadi saudara jangan pikir bilang, oh Israel bikin apa saja Tuhan setuju. Tidak juga. Dosa tetap dosa. Ya. 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Ini berkaitan kasus tadi nih. Mereka bantai satu kota. Terus? Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. 7. Terkutuklah kemarahan mereka. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub. Dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Iya, jadi Bapak Ibu terkasih. Saya pikir ini juga pelajaran bagi kita sekarang ya. Kita melihat konteks Israel dan Palestina. Ya, atau Hamas lah. Saudara kalau tahu-tahu ternyata memang Israel yang salah. Tidak boleh ada orang Kristen bela. Bila perlu mengutuki perbuatan. Kalau memang ada ya. Tapi tentu ini tidak mudah. Bapak Ibu harus cek baik-baik dulu. Sekarang ini dunia saudara bayangkan tinggal di Fatokoa. Lu tahu-tahu apa yang terjadi di Timur Tengah. Hanya dengan video sepotong di TikTok. Jangan. Sebenarnya dari data ini orang papanya aja tidak setuju dengan kemarahan mereka. Ya berarti kita walaupun cinta Israel karena banyak data suruh kita doakan Israel dan segala macam. Tapi kita juga tidak kemudian mencintai membabi buta. Atau mengutuki membabi buta. Kalau memang ternyata ada perbuatan-perbuatan Israel. Kalau benar dapat dibuktikan. Datanya jelas. Kalau yang hoax jangan coba-coba ikut campur. Kalau ternyata mereka ada tidak berperi kemanusiaan dan itu terbukti. Kita tidak perlu membela. Kita mendoakan supaya Tuhan yang beracara. Ya. Kalau kita mengutuk juga saya pikir kalau tidak tahu apa-apa lebih baik menurut saya tahan itu mulut. Berdoa biar Tuhan selamatkan mereka. Amin. Itu urusan Tuhan Allah. Karena nanti di poin khotbah ini. Toh mereka salah Tuhan Allah bela. Yang tadi kita baca. Lari Tuhan jaga. Sampai yang kena bunuh punya keluarga semua tidak bikin apa-apa. Anda lihat itu. Jadi pesan saya untuk konteks sekarang pun kita sayang Israel, kita juga sayang Palestina. Kita sayang semua bangsa. Kristen bukan seperti kelompok tertentu kok. Taruh bendera Israel injak-injak, tak kuju banjir hantam. Lebih jangan.
lebih baik jangan. Kita tidak usah taruh bendera Palestina baru ketong dansa baby blue, tak usah di situ. Kita tidak ada urusan, kita tidak benci Palestina. Di Palestina ada orang Kristen, apalagi kasih di dalam Kristus. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi yang terutama siapa? Kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Buat baik untuk semua orang. Tidak ada ajaran kebencian sedikit pun di dalam Kristen. Makanya teks-teks seperti yang kita bahas ini, saya beri penekanan. Cinta Israel tapi tidak cinta membabi buta. Ya, kalau mereka salah doakan. Orang lain kutuk urusan orang itu dengan Tuhan Allah. Ya. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, poin yang terakhir yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa Israel sekeluarga tetap aman, tidak diganggu oleh musuh sekalipun mereka bersalah. Dari kutukan Yakub kepada Simeon dan Lewi yang kita baca di Kejadian 49 tadi, jelas kedua anaknya marahnya berlebihan. Kalau marah pas-pas dan marahnya dikehendaki Allah, seperti Alkitab bilang marah kudus. Tuhan Yesus itu marah, dia bolak-balik itu meja, dia usir pedagang-pedagang merpati, dia usir orang yang berdagang di bait Allah, itu marah. Tapi itu marah kudus. Musa turun dari Gunung Sinai bawa dua loh batu ada dua. Yang pertama yang maksud saya, Tuhan yang tulis langsung. 10 hukum, aku jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. 2 loh, Musa turun, Israel ada sembah lembu. Langsung dia banting ini loh batu. Dia kasih hancur, dia suruh orang Lewi semua. Bunuh ini orang-orang yang kepala batu, bunuh semua. Tuhan tidak marah Musa. Tuhan bilang apa sama Musa? Naik ulang, nanti saya bikin batu baru. Jadi memang apa-apa ini belajar Alkitab. Tapi Anda lihat, Tuhan tidak marah. Tuhan seperti dukung Musa, mantap. Bisa kau sembah berhala, saya tuntun kau setengah mati keluar dari Israel, Mesir. Tuhan tidak bilang, Musa beta yang tulis dulu banting nih. Tidak. Musa naik kembali, nanti Bapak tulis ulang. Itu yang kedua tuh, Musa naik, tulis ulang. Tapi berikut Musa marah. Tuhan suruh omong dengan batu, Musa tidak omong. Tuhan suruh lain dia bikin. Saking marah, namanya marah ini tidak selalu benar. Siapapun termasuk pendeta. Kita harus jaga kita punya marah. Marah ini dalam konteks apa? Kalau marah, kalau sudah sentimen pribadi, marah kalau sudah kedagingan, semua kita bisa terjebak dengan dosa ini. Maka dibutuhkan kehati-hatian mulai dari saya dan jemaat. Marah berikutnya Musa itu, Tuhan suruh omong dia toki. Baru bilang, bangsa terkutuk, minum sudah. Tuhan tidak suruh omong itu. Musa omong sadong suaus. Hanya kan dia sesak dengan ini. Sudah jengkel dengan ini tegar tengkuk ini kan. Weh, kira-kira kalau bahasa Kuba. Weh sial dong, tau cek ya. Mamin. Kira-kira begitu. Jadi bapak ibu yang hanya mungkin jengkel deh anak. Serius saya omong. Kalau saudara terlalu jengkel kan dia tidak kerja PR atau apa. Lalu saudara omong ke Musa, hati-hati. Tidak semua marah kita itu benar. Tuhan bisa pukul kita. Bisa banyak berkat bisa hilang. Ya anak-anak lanjut tolong jadi marah papa dan mama ya. Sayang dong kalau papa dan mama ada ada sayang besong nah tolong dulu buat yang terbaik. Musa marah Tuhan, Musa kau tidak akan masuk tanah Kanaan. Kau tidak akan masuk. Saya omong lain kau bikin lain lu marah. Lu pemarah ini tidak selalu benar. Nah kalau Musa sapu marah tidak selalu benar, apalagi cuma anak-anak fatwa gitu. Pasti marah juga. Saya tidak selalu bela, saya marah. Saya kadang-kadang khotbah pernah. Saya nonton, saya aduh ini marah sudah tidak benar ini. Habis khotbah bukan sejahtera, habis khotbah itu beta tertekan setengah mati. Marah saya sudah tidak beres. Hilang banyak berkat, hilang sukacita. Orang habis pelayanan kalau khotbah yang benar tuh, saya pulang tuh sukacita, semangat. Tapi pernah ada beberapa kali habis khotbah tuh stres karena emosi yang pokoknya itu firman di lain, behantam di lain. Dan itu harus bertobat. Saya bertobat. Kalau marah-marah yang alkitabiah saja, jangan marah-marah yang mendatangkan bencana. Saya
terima masukan, saya lihat kakak saya, Bapak Don dan yang lain mereka SMS Bapak Gembala, Tuhan pakai Bapak Gembala tapi tolong kendalikan emosi. Ini kan mereka sayang saya. Mereka lihat pelayanan, mereka lihat Tuhan. Dan beberapa jemaat yang memberi WhatsApp senada, terima kasih banyak, itu benar. Itu benar. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat. Ini Simeon dan Lewi sudah bikin masalah. Tapi satu keluarga dijaga dengan aman. Mari ayat 5 kita baca sekali lagi ya. Dari Kejadian 35. 1, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Dan Anda baca terus, tidak ada satu pun berani. Kenapa? Allah sudah bikin itu orang-orang tuh bangsa-bangsa semua di sekitar kotanya Hemor dan Sikem. Semua orang tuh seperti ketakutan hadapi ini. Kelompok kecil, belum jutaan, baru puluhan orang. Jadi kalau ada orang segan kita, ingat itu karena mungkin Tuhan buat mereka segan kita. Nah sekarang, berkaitan dengan poin 2 ini, ada 2 hal. Yang pertama, mengapa mereka jelas-jelas salah, tapi kok Allah membela mereka? Nah ini tentu yang saudara dan saya ingin tahu bersama. Kenapa bangsa Israel dalam konteks masih keluarga Israel ini jelas-jelas salah, tapi Tuhan tetap membela mereka? Saya kasih beberapa alasan. Yang pertama, mereka ini memang orang pilihan Allah. Saudara-saudara. Jadi penebusan Kristus itu juga berlaku surut. Bapak Ibu, saya sudah pernah ajar ini ya. Penebusan di dalam Yesus, penebus di dunia ini cuma satu. Kalau orang tanya, Bapak kalau kita sekarang kan selamat karena percaya Yesus. Lalu yang perjanjian lama sama, cuma Yesus. Abraham itu selamat karena Yesus. Musa itu selamat karena Yesus. Sebagai contoh, saya bandingkan dengan data yang tertulis ya. Dari sini kita bisa kembangkan itu, kita tarik dan kaitkan dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Bahwa Musa itu pembunuh loh. Musa lari ke Midian itu baru bunuh orang. Mau bela bangsanya tapi caranya membunuh. Tetap di mata Allah membunuh tetap dosa. Apalagi membunuh yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena ada membunuh yang diizinkan Allah Bapak Ibu. Pemerintah itu hamba Allah. Jadi kalau dalam satu kasus pemerintah tetapkan di pengadilan hukuman mati. Pemerintah eksekusi itu, pemerintah tidak salah. Ya kalau ada bapak-bapak polisi ada satu kasus tertentu. Ternyata Anda ditugaskan tembak. Tembak aja enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena itu pemerintah. Hukuman mati itu masih berlaku. Sampai sekarang. Beberapa kasus di NTT bahkan saya lihat itu akan dijatuhi hukuman mati. Dan para jaksa hakim konsultasi dengan tokoh agama. Harus cari tokoh agama yang mengerti Alkitab. Jangan yang baper. Nanti dia kasih perasaan. Aduh dia rasa jangan. Torau. Jangan. Lihat Alkitab bukan torau. Boleh. Tapi itu harus sidang bukti jelas. Hukuman mati tidak salah. Ya. Tapi kita tinggalkan itu sebentar. Kasusnya Musa membunuh, Tuhan tidak rekomendasikan apa-apa. Dia angka-angka diri. Hantam itu orang. Mesir lalu mati, sudah begitu lagi pikir mau dianggap pahlawan. Orang Israel besok ada berkelahi, 2 orang Musa mau memisahkan mereka, mendamaikan mereka. Mereka bilang, apa siapa yang angkat kau jadi pemimpin? Kau mau bunuh kami seperti kemarin kau bunuh itu orang Mesir. Aduh, sudah terbongkar ini. Musa lari, tapi Anda lihat, Musa yang lari ini dikatakan dia lari dengan iman kepada Kristus. Padahal Yesus belum lahir waktu Musa lari. Perhatikan Ibrani 11, 26, 27. 26 dulu, ini tentang Musa ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Ya, Yesus belum ada. Berarti memang penebusan Kristus itu berlaku surut. Ya saudara-saudara. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iya. Jadi saudara-saudara, kenapa anak-anak Yakub sekalipun salah, tapi Tuhan lindungi sekali lagi
mereka orang pilihan Allah. Dan kalau orang pilihan Allah, Allah punya otoritas wewenang untuk melindungi, memproteksi mereka dari bahaya. Yang kedua, kenapa mereka salah tapi mereka kok tidak dikejar atau Tuhan tetap lindungi mereka, Allah tetap bela mereka. Yang kedua saudara, yang bikin masalah cuma 2 orang. Ingat, yang bikin masalah cuma 2 orang. Lewi dan Simeon. Sedangkan Yakub dan yang lain tidak. Bahkan Yakub sendiri mengutuki perbuatan mereka. Nah 2 yang bersalah ini Bapak Ibu, ada di tengah-tengah orang yang benar. Tuhan itu begitu. Ini doktrin menarik sekali. Tuhan itu begitu. Kalau ada orang jahat di situ, katakanlah 2 atau 3 orang, tapi dia tinggal di keluarga orang benar, Allah akan berbelas kasihan kepada yang jahat ini. Bukan karena ini orang jahat, tapi karena orang-orang benar yang di sekitar dia. Sebagai contoh, ketika Tuhan mau menunggang balikan Sodom dan Gomora, lalu Abraham datang doa lobi, minta pertimbangan Tuhan. Tuhan tolong timbang-timbang dulu, jangan bantai kah, kira-kira begitu. Ya, perhatikan Keluaran 18 mulai ayat 23. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh Kejadian 18:23 maksud saya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ini doa Abraham, karena Abraham tahu Tuhan akan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu jumlahnya banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, Abraham dan Tuhan, tapi kalau ada 50 orang benar di situ, apakah Tuhan bantu? Tidak. Satu kota mau jahat, tapi kalau ada 50 orang benar, seluruh orang ini saya selamatkan. Anda lihat kebenaran orang-orang dalam rumah kita itu Allah perhitungkan. Makanya saudara harus bersyukur punya istri, suami, anak, kerabat yang suka cari Tuhan. Kalau dia tidak cari Tuhan, satu keluarga Tuhan sapu semua. Kita harus bersyukur itu. Saudara bersyukur punya anggota keluarga yang mencintai Tuhan. Dan dia bawa kita dalam doa tiap hari. Jawaban Tuhan apa? Perhatikan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini jawaban Tuhan, jemaat. Perhatikan. Tuhan berfirman. Jika kudapati, kalau Tuhan cek ternyata ada sesuai lu punya doa Abraham. Kalau kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Tuhan bilang begini. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Satu kota Kupang ini kurang ajar nih. Tapi masih ada pendoa-pendoa. Allah tidak lihat itu kurang ajar. Itu kurang ajar dan masih hidup. Karena ada pendoa. Ada orang cinta Tuhan di ini kota. Kalau tidak habis ini kota. Gempa bumi kemarin itu iklan-iklan aja. Seroja tuh filmnya. Gak ngerti maksud saya. Makanya kenapa Anda yang cinta kota ini. Kalau lihat orang tambah jahat. Ya kita mau ingin bagaimana. Kita tidak bisa ubah hati orang. Tapi jangan berhenti jadi pendoa ya. Saya lihat Tuhan suka setunjuk ancang-ancang ini kota. Tetap jadi pendoa. Tetap hidup benar. Mungkin kan Tuhan sedang lihat kita. Yang bikin masalah cuma Lewi. Nah apalagi cuma 2 orang yang salah. Saudara bayangkan. Ini semua salah. Yang benar cuma 50. Nanti turun terus. 40, 30, 20, sampai 10. Abraham tidak berani. Karena orang benar tidak sampai 10. Cuma 4. Lot, Maitua, dan 2 anak. Ini pun sudah dicemari. Tapi toh Tuhan bilang, lu minta tidak lolos ya cuma 4. Saya mau kasih lolos mereka. Saya mau kasih selamat mereka. Tapi memang Maitua memang gila harta aja. Lari-lari belok tuh yang Ajinomoto kan. Garam maksud saya. Jadi saudara-saudara, kenapa Bapak Ibu kita masih aman-aman di rumah? Mungkin karena bapakmu sedang menyebut engkau dalam doa. Anak, jangan kurang ajar ya orang tua. Lu bapak doa ke seluruh tuh. Lu mama sebut lu dalam doa tuh. Kita mama dong biar mama dong lemah, kurang, bapak dong salah. Tapi kadang-kadang itu lagu benar. Di doa ibuku ada nama ku disebut. Di doa ibuku dengar ada nama ku disebut.
Sampai ada ibu-ibu yang sebut anak di doa. Lu jangan coba-coba menyanyiin lagu. Lu bikin lagu sendiri. Aku tidak pernah sebut nama anak. Apalagi anak mantu. Lu jangan coba-coba menyanyi ibu culas. Tapi itu tidak ada di gereja ini. Haleluya. Oh Yerusalem baru. Bapak Ibu. Ya makanya kenapa kalau Bapak Ibu penyerahan anak. Saya bilang janji betul loh. Janji dengan Tuhan. Doa betul ya tiap hari. Aman kita mau tugas jauh. Kita anak Tuhan jaga percaya deh. Ini anak dua sudah salah Lewi dan Simeon. Allah jaga. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa Allah tetap bela sekalipun mereka salah. Yang pertama, karena yang tadi ya mereka orang pilihan. Yang kedua, yang bersalah cuma dua. Yang lain benar, Allah perhitungkan kebenaran yang benar. Lalu yang ketiga, rencana Allah tidak boleh gagal. Allah itu sudah tetapkan akan ada 12 suku. Tidak mungkin mereka hancur. Rencana Allah tidak bisa digagalkan dengan dosa-dosa kita. Rencana Allah tidak bisa digagalkan dengan kelemahan kegagalan kita. Tidak bisa. Saya tidak sedang memberi rekomendasi supaya kita sengaja bikin dosa. Tapi ketahuilah. Kejahatan kita, kegagalan Daud, Musa, semua tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Kita tahu salah satu pembunuh nama siapa? Lewi. Allah sudah merencanakan. Dari suku ini muncul pelayan Tuhan. Imam-imam semua. Ternyata semua imam di Israel itu keturunan pembunuh. Itu kasih karunia. Makanya kalau belajar anugerah Tuhan, kita yang berdosa nih jadi rasa, aduh saya harus bangkit. Saya harus cinta dia, saya harus bersyukur. Lewi keturunan pelayan semua. Harun, Musa, semua dari Lewi. Nanti kalau Musa agak emosi tinggi, itu Lewi. Tapi itu ya kalau Tuhan mau pakai orang tuh kayak emosi tinggi. Siapa mau larang Tuhan? Saudara mau protes, Tuhan bisa ganti gembala. Kok tidak bisa? Coba dipale yang gembala, diam. Khotbah ayat keluar, diam saja. Tidak bisa saudara.